Mari kita siapkan hati kita. Kita bawa diri kita, hati kita kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, sekecil apapun iman yang kita miliki, kita yakin dan percaya kuasa Allah yang sangat dasar, kuasa Allah yang sangat besar akan mewujudkan segala iman kita. Haleluya. Ku bertanya, ya Tuhan, beri kami kemampuan untuk kami tetap percaya, untuk kami tetap yakin, untuk kami boleh tetap mampu bersama-Mu Yesus. Yang pegang kuasa,
Iman yang aku pegang padamu Tuhan, walaupun gunung itu tak berpindah, ku tetap percaya. Kau rancangkan sebuah kebaikan dalam hidup kami. Kau yang penuh kuasa, terima kasih. Sekalipun kami harus melalui lembah gelap, asalkan Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadi-Mu jangan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan, walaupun gunung. Aku selanjutnya saya serahkan kepada-Mu. Pribadi umat pilihan Tuhan yang oleh pengorbanan Tuhan sedemikian rupa Tuhan menuntun, mendidik kami, mempersiapkan kami untuk satu pekerjaan besar pada akhir zaman. Sebab satu iota pun, satu titik pun tidak ada firman-Mu yang terlewatkan untuk digenapi. Tuhan, persiapkan kami menjadi generasi penggenap firman-Mu Tuhan, generasi yang dipilih oleh Tuhan menjadi pelaksana ketetapan Tuhan pada akhir zaman. Kami percaya janji-Mu sempurna untuk digenapi di tengah-tengah umat-Mu. Sumber kekuatan kami, sumber perlindungan kami yang terus membawa hidup kami melangkah dalam kepastian, melangkah dalam otoritas kuasa Tuhan.
nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya kebenaran firman-Mu terus membangun hidup kami. Kebenaran firman-Mu menegakkan kami. Kebenaran firman-Mu mengokohkan iman pengharapan kasih kami, sampai rancangan Tuhan tergenapi dengan sempurna. Layakkan kami menerima pengajaran firman. Oleh kuasa darah pengorbanan Tuhan, hamba boleh menyampaikan kebenaran firman sesuai ketetapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Kasih dalam Tuhan, mari kita kembali belajar memahami apa yang menjadi rancangan Tuhan, bahwa kita hidup pada generasi yang dipakai oleh Tuhan, generasi yang sangat diperhatikan oleh Tuhan, generasi yang mendapat prioritas khusus untuk menjadi pelaksana dari firman nubuat itu. Untuk itu, ketika kita membaca tema Natal Nasional, bahwa tema Natal Nasional kita adalah Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Mari kita memahami bahwa kita punya kepastian bahwa keluarga kita, keluarga kerajaan Allah, keluarga personal, keluarga antar keluarga, menjadi keluarga yang sudah dipastikan mendapat keselamatan dari Tuhan. Amin. Ini yang harus menjadi kepastian. Nah, kita nanti akan pahami setahap demi setahap keluarga yang sudah mendapat jaminan diselamatkan oleh kehadiran Tuhan, oleh keteladanan Tuhan, di mana firman itu menjadi daging, firman itu menjadi manusia. Maka kita harus memahami, kita harus mengerti seperti apa kiprahnya keluarga yang diselamatkan Tuhan. Sepanjang tahun 2026 nanti akan kita pahami. Nah, sementara tema khusus keluarga besar, mempelai Tuhan, keluarga besar, gereja Kristen Tabernakel, jemaat Kristus mempelai di bumi Majapahit mengusung tema generasi keluarga bijaksana. Ini yang harus kita pahami, ini yang harus kita cermati, ini yang harus kita kerjakan. Sebab menghadapi ketidakpastian pada akhir zaman, kita yang diperlukan adalah tindakan yang bijaksana. Gereja Tuhan tidak ada pilihan, di akhir zaman hanya ada dua kelompok. Satu kelompok darah yang bodoh, satu kelompok darah yang bijaksana. Nanti akan kita pahami pewahyuan ini, rahasia air kehidupan ini sepanjang tahun 2026. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, generasi keluarga yang bijaksana ini generasi yang mendapat kemurahan dari Tuhan, menjadi pelaksana dari ketetapan Tuhan, menjadi pelaksana dari rancangan Tuhan. Kalau firman nubuat di mana dia hadir, menyaksikan, membuktikan bahwa seluruh kesaksian Yesus, seluruh apa yang dijalani oleh firman itu, firman yang menjadi daging, sudah dikerjakan dengan sempurna. Dan kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Kesaksian Yesus yang merupakan roh nubuat ini harus digenapi dengan sempurna pada akhir zaman. Dia hadir sebagai imam besar agung, dia hadir sebagai kepala atas gerejanya. Maka gerejanya harus terbangun, gerejanya harus terbentuk menjadi tubuhnya Kristus. Sebab dia datang yang kedua kali, tidak lagi datang dalam kondisi manusia. Firman menjadi manusia, darah daging lagi.
Dia hadir ke dunia yang kedua kali tidak lagi melalui proses persalinan seorang darah dari Israel, tetapi dia hadir dalam kemuliaannya sebagaimana dia terangkat naik ke surga, disaksikan oleh para murid. Demikian halnya dia akan hadir ke dalam dunia dalam kemuliaannya yang dahsyat itu. Oleh sebab itu tidak mungkin manusia darah daging, manusia yang penuh dengan cacat celah itu menyatu dengan kepala gereja yang kondisinya sempurna. Oleh sebab itu sarana prasarana spiritual blessing itu disiapkan untuk gereja Tuhan pada akhir zaman, supaya gereja Tuhan pada akhir zaman menjadi pelaksana, menyempurnakan dari seluruh firman nubuat itu. Ketika ada pertanyaan, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Aku manusia darah daging. Ya, justru manusia darah daging itulah yang akan diubahkan oleh Tuhan ke dalam tubuh kemuliaan. Sebab itu, saudara terkait dalam Tuhan, wise family generation ini penting kita pahami. Kalau kita tidak mau menjadi generasi keluarga yang bijaksana, otomatis gereja, jemaat, bahkan sang pimpinannya sekaligus masuk dalam golongan generasi keluarga yang bodoh. Kita tinggal pilih mana. Masing-masing ada harga yang harus dibayar. Orang menyembah setan, orang menyembah berhala, dia juga membayar, dia juga berkorban. Tetapi akhirnya mendapatkan upah maut, kemuliaannya maut. Darah yang bijaksana juga berkorban, harta, waktu, tenaga, seluruh hidupnya dikorbankan untuk menjadi darah yang bijaksana karena meresponi kasih karunia Allah. Tetapi endingnya, kekekalannya adalah hidup dalam kemuliaan, sempurna, damai sejahtera. Sama-sama bayar harga, sama-sama korban, sama-sama habis-habisan. Pilih mana? Orang pergi ke Gunung Kawi, orang pergi nyembah berhala, bahkan nyembah antikris. Mereka korban habis-habisan. Tidak ada yang gratis. Bahkan nyawanya banyak yang disembelih untuk antikris, tetapi dibayar kekal dalam kebinasaan. Orang kada terlalu bodoh, dicekoki, didoktrin oleh kekuatan setan, menjadi kikir, menjadi angkuh, menjadi tamak untuk berhala-berhalanya. Orang mau korban habis-habisan. Pada endingnya kebinasaan, endingnya neraka kekal. Yang didapat penderitaan, dikasih kemuliaan tipu-tipu, materi yang juga menyengsarakan jiwanya. Sekarang banyak para konglomerat pada kebingungan. Sekarang banyak para miliarder pada kebingungan. Dengan materinya, dengan hartanya berusaha bagaimana caranya menyelamatkan diri dari masa-masa sukar itu. Oleh sebab itu, mari kita pahami apa yang menjadi maksudnya Tuhan. Saudara menjadi keluarga yang dipilih oleh Tuhan, mendapat kemurahan dari Tuhan, dipersiapkan, dibentuk, ditempah menjadi keluarga, menjadi generasi keluarga yang bijaksana.
bukan dipersiapkan, bukan dibentuk menjadi generasi keluarga yang bodoh, yang diselamatkan Tuhan, yang dilindungi Tuhan, bahkan menjadi pelaksana dari proyek besar yang dirancang Tuhan sendiri. Yang dipakai adalah keluarga, generasi keluarga yang bijaksana. Kita baca Lukas pasal pertama. Injil Lukas pasal pertama. Injil Lukas pasal pertama mulai ayat 26, pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Ayat yang ke-26. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Ya, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ayat 28. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Terus Dia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengkaruniakan kepada tahta Daud bapa leluhurnya. dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu." 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya, terus Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. ya, puji Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, ayat ini berulang kali kita baca. Beribu-ribu kali, bahkan berjuta kali umat Kristen, umat manusia yang percaya kepada Yesus membaca sejarah ini. Ini bukan catatan dongeng, tetapi ini sejarah. Tempatnya ada, peninggalannya ada, ini bukti sejarah itu begitu. Tempatnya ada, daerah itu ada sampai sekarang, dan peristiwa itu dicatat dalam sejarah sedemikian rupa. Ini merupakan rancangan Tuhan untuk menggenapkan rancangan Tuhan supaya umat manusia yang berdosa itu mendapatkan keselamatan. Sebab tidak mungkin manusia yang berdosa itu datang kepada Tuhan, mencari Tuhan sampai mendapatkan Tuhan. Karena Tuhan berada di dalam kesempurnaan. Manusia yang hina tidak mungkin bersentuhan dengan kesempurnaan itu. Sementara kesempurnaan tidak mungkin juga bersentuhan dengan yang hina itu. Karena yang berdosa ini manusia. Sementara yang sempurna ini bukan materi, bukan manusia. Bagaimana yang bukan materi dan yang materi bisa ketemu? Karena yang akan diselamatkan itu manusia, maka skenario kerajaan Allah akhirnya harus digenapi. Manusia yang berdosa, manusia yang penuh cacat salah, manusia yang hina tidak mungkin, tidak akan kuat ketemu dengan kesempurnaan itu.
Maka kesempurnaan itu punya otoritas untuk melaksanakan satu contoh, prototip, contoh yang nyata supaya manusia bisa mengikuti. Kalau Taurat diturunkan, aturan hukum Taurat diturunkan, belum bisa paham manusia. Oleh sebab itu, yang sempurna harus turun menjadi manusia darah daging. Manusia darah daging di dalam Yesus yang tidak ada dosa, tidak ada cacat celah itu harus menjadi contoh, harus menjadi imam besar. Sebab satu prasyarat imam besar harus tidak ada cacat dan celah. Mana ada manusia di bumi ini yang tidak ada cacat celah? Maka dia sendiri sebagai imam besar turun menyatakan dirinya sebagai manusia. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita harus memahami, kita harus mengerti bahwa sudah saatnya kita memahami firman nubuat ini, bahwa kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Ketika Maria dilawan oleh malaikat, ketika Maria didatangi oleh malaikat, Maria terkejut, kaget karena mendapatkan shalom. Jadi kata shalom, kata salam yang disampaikan malaikat kepada Maria, shalom itu mengandung doa. Jadi tidak sebatas salam biasa begitu, bukan. Tetapi kata shalom dari kerajaan surga dalam bahasa Ibrani itu mengandung doa. Kiranya yang mengatakan shalom, yang menerima shalom itu boleh tercipta, terkondisikan menjadi pribadi yang damai, yang tenang, yang rukun, yang menyatu. Kemuliaan hadirat Tuhan berlimpah atas pribadi yang menerima shalom. Jadi makna shalom itu bukan seperti sambutan kata-kata yang lain selain shalom. Shalom itu mengandung pesan dari kerajaan surga, harapan, afirmasi untuk menciptakan suasana damai, untuk menciptakan suasana harmoni, untuk menciptakan suasana yang indah, untuk menciptakan suasana yang tenang, yang tentram. Itu shalom. Kalau di Timur Tengah ini kata ini sudah biasa diucapkan satu sama lain. Oleh sebab itu kita harus memahami bahwa ketika kita mendapatkan shalom dari malaikat, ini pesan Tuhan, pesan dari kerajaan Allah untuk kita menjadi pelaksana dari firman nubuat itu. Dan tinggal kita sekarang punya kepekaan tidak untuk merespon itu secepatnya. Sebab waktu itu Maria begitu cepat meresponi apa yang malaikat sampaikan. Ia secara logika bertanya, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Orang bisa mengandung, bisa hamil tanpa hubungan biologis antar manusia, suami istri. Tapi Tuhan bisa mengerjakan itu semua. Jangankan hanya seperti itu, seluruh alam semesta ada karena firman. Nah, nanti kita akan pahami, kita harus mengerti bahwa kita tidak perlu takut. Maria mendapatkan shalom, berarti Maria mendapatkan kasih karunia. Kasih karunia itu wujud kasihnya Tuhan yang dialirkan kepada, yang diperuntukkan kepada manusia tanpa melihat latar belakang yang mendapat perhatian.
kasih karunia itu kasih yang sejati dari kerajaan surga untuk seseorang, untuk setiap pribadi, tanpa Tuhan melihat pribadi itu seperti apa. Orang yang mendapatkan shalom, orang yang mendapatkan kasih karunia itu orang yang mendapatkan anugerah tanpa sesuatu pertimbangan apapun. Tuhan memberikan kasih karunia tanpa syarat. Sebab manusia pada dasarnya berdosa, kehilangan kemuliaan Tuhan, kehilangan imago Dei, dan similitudo Dei itu hilang. Citranya Tuhan, gambarnya Tuhan, petanya Tuhan dalam manusia sudah hilang. Tapi Tuhan memberikan kasih karunia itu, sehingga jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Kalau kita mendapatkan kesempatan untuk mengerti, untuk dihisapkan, masuk di dalam rencana Tuhan, maka kita tidak perlu banyak bertanya. Mosok sih, bagaimana mungkin? Terus gimana? Jelas firman Tuhan berkata, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan disebut kudus anak. Berarti kita harus paham, kita harus bisa menempatkan diri. Ketika yang kita kandung itu firman, ketika kita taati firman itu, maka otomatis Roh Kudus turun atas kita. Seiring kita belajar taat, seiring kita belajar nuruti menjadi pelaksana dari kehendaknya Tuhan, maka Roh Kudus itu menaungi kita. Kuasa Allah yang Maha Tinggi itu menaungi kita. Coba ketika itu kita pahami bahwa setiap hari, setiap saat, setiap detik, setiap saat Dia itu ada bersama-sama kita. Betapa dahsyatnya kemuliaan demi kemuliaan, sehingga setiap kata yang keluar kita perkatakan, pikiran, hati terus nanti mengalir berlimpah, membuktikan, mewujudkan apa yang Tuhan nyatakan dalam hatimu, dalam pikiranmu, sehingga saudara menjadi pribadi-pribadi yang dipakai oleh Tuhan dengan kreativitas roh yang tinggi. Bukankah selama ini kita seringkali diganggu dengan pikiran, dengan akal? Kita lupa bahwa firman itu mencipta semuanya. Alam semesta ini diciptanya. Dari dulu kita tidak ada, kita menjadi ada, kita diutus ke bumi ini. Pikiran itu yang seringkali mengganggu, sehingga akal manusia itu yang seringkali mendominasi seluruh tubuh kita. Akal yang tidak dikuasai firman, akal yang menyaksikan firman, akal yang mengkhawatirkan, akal yang membimbangkan. Jika antara percaya dan tidak, sementara sudah banyak peristiwa yang di depan kita, banyak peristiwa yang kelihatan mata kita sendiri,
bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang dasar yang di luar akal kita. Jangan sekali-kali membatasi cara kerja Tuhan. Kalau saudara bekerja sebatas akal saudara. Tapi Tuhan sanggup bekerja melaksanakan semua. Bahkan apa yang belum pernah saudara pikirkan, Tuhan sanggup kerjakan itu. Tugas kita, kandung firman itu. Kerjakan apa yang Tuhan percayakan kepada saudara untuk saudara kerjakan. Belajarlah disiplin dengan Tuhan. Dunia ini menuntut saudara bekerja disiplin. Tetapi seringkali umat manusia, imaman rajani yang sudah ditebus oleh darahnya, yang nyata-nyata mendapatkan anugerah Tuhan, mendapatkan shalom, perjuangannya untuk disiplin dengan Tuhan seiring beratnya proses kehidupan di akhir zaman mulai luntur. Ini membahayakan. Saya katakan Tuhan tidak pernah rugi ketika ada manusia terjebak dalam kebodohan. Makanya Dia sudah menyampaikan dari hal akhir zaman, manusia yang percaya kepada Yesus terbelah menjadi dua. Satu kelompok bodoh, satu kelompok bijaksana. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Jelas. Secara akal Maria bertanya dengan Lukas, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Sesuatu yang tidak masuk akal. Akal kita tidak bisa nembus cara kerja Tuhan. Firmannya kan begini. Sebagai seorang hamba Tuhan, hari-hari hidup kami diperhadapkan pada sesuatu yang tidak masuk akal. Tugas kami percaya, kerjakan. Dan itu saya berusaha alirkan itu. Tugas kita percaya bahwa Tuhan tolong orang itu. Kalau ada orang merasakan gundah gulana, kenapa Tuhan kok tidak sepatnya nolong saya? Kenapa Tuhan tidak buka jalan? Saya katakan, dalam konteks mana Tuhan tidak menolong sampai? Dalam konteks mana Tuhan tidak menolong keluargamu? Saya katakan, saya jarang ketemu dengan orang ini, jarang ketemu dengan keluarga ini. Saya sampaikan urut-urutannya. Dengan yang saya sampaikan ini, ditolong tidak? Iya, saya bodoh. Saya terbatas pertolongan Tuhan. Tuhan punya cara untuk membangkitkan kita. Tuhan punya cara menolong kita. Mana yang paling penting untuk diatasi oleh Tuhan, Tuhan tidak usah diajari. Tuhan tidak perlu nasihat. Apa dulu yang harus diatasi? Yang mana dulu yang harus diatasi dalam keluarga kita? Mana dulu yang harus dibangun dalam hidup kita? Tuhan tidak perlu nasihat. Tuhan tidak perlu minta pertimbangan kepada manusia, caranya menolong manusia, caranya memulihkan saudara. Tetapi kita punya tugas. Biarlah kita mengandung firman itu. Kalau kita paham, kalau kita ngerti yang kita kandung
Kita kan bekerja terbatas pada yang kita ngerti akal kita. Tetapi Tuhan sanggup mengerjakan itu di luar akal kita, di luar kemampuan saudara. Tuhan sanggup membawa saudara kepada tahapan demi tahapan yang lebih dahsyat. Itu Tuhan sangat mampu, sangat gampang. Tetapi Tuhan juga tidak mau saudara binasa karena materi. Orang bisa jadi sombong kok. Orang bisa jadi congkak kok. Orang bisa jadi jauh karena materi, jauh dari Tuhan, angkuh, keras hati, justru malah diperbudak dengan materi, diperbudak dengan hartanya. Banyak kok yang begitu. Akhirnya merusak sistem kerajaan surga, tatanan kerajaan Allah yang sudah ditata itu dirusaknya. Hukum itu diubah. Banyak manusia model begitu. Bahkan ada yang mengatakan apa? Kalau yuk berdoa sendiri, tidak usah minta tolong, tidak usah bilang sama pendeta untuk didoakan. Padahal dalam sistem itu jelas. Nah, repotnya itu kalau pengkhotbah yang hanya minta bayaran, nunggu bayaran, terus tidak ngerti pengajaran, tidak ngerti tahbisan seperti ini, merusak ketetapan Tuhan, merusak aturan imaman. Berkhotbah harus pergi, amplopnya gede, melenggang, gak ngurusi. Akhir zaman memang begitu, menjadi populer di mana-mana. Bayarannya gede, saya katakan. Lain kali jangan diundang. Karena apa? Merusak. Cari di Alkitab aturan Tuhan bagaimana tentang sistem kerajaan Allah, tentang pengembalaan. Doa sendiri jarinya gitu, doa sendiri. Tidak usah minta tolong sama pendeta, tidak usah bilang ada masalah, tidak usah bilang sama pendeta, doa sendiri saja. Ini repot. Manusia dajjal pada akhir zaman, yang ada dalam otaknya hanya uang. Jadi berangkat kemana-mana yang ditunggu uang. Tim Kegerakan Pembangunan Tubuh Kristus dididik sedemikian rupa jika sudah mengalirkan kekuatan aliran air kehidupan. Jadi kalau saudara itu Yesus mengandung firman Tuhan, apa yang harus kita takutkan, apa yang harus kita cemaskan? Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaannya. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaan. Yesus Kau juru selamat,
berkemah, kalau Dia yang bertahta di antara kita, Dia itu sang terang sendiri. Kalau sang terang itu ada di dalam hidup kita, berarti hidupmu, berarti keluargamu melangkah dalam terang. Kalau keluargamu melangkah dalam terang, berarti siap menjadi berkat bagi banyak orang yang berada dalam ketidakpastian, berada dalam kegelapan. Setahap demi setahap kita harus belajar ngerti, belajar sadar diri, refleksi diri itu kita menemukan jati diri kita. Refleksi diri itu kita menemukan jiwa kita di mana. Refleksi diri kita menemukan sebagaimana hati kita saat-saat ini. Jangan minta yang lain-lain. Ketika kita diajari belum bisa, kita harus hafal sampai apa yang kita pelajari itu kita kerjakan. Ketika pelajaran itu kita kerjakan, baru saudara melalui proses melaksanakan yang kita pelajari itu, baru saudara nanti akan memperoleh hasilnya. Kadang-kala manusia itu terlalu sempit pikirannya, dibodohi oleh ilah-ilah zaman. Firman disampaikan, belum ditaati, sudah untuk bahan diskusi, bahan pembicaraan. Padahal tugas kita itu taat, mendengar, melihat, mendengar, taati. Maka berbahagialah saudara. Orang yang rahayu, orang yang keberkahan, itu yang membaca, mendengar, menuruti. Kalau kita kebanyakan diskusi tentang firman, firman didiskusikan apanya lagi? Mau kita ubah-ubah, mau kita kurangi, kita tambahi. Siapa kita nambahi firman, mengurangi firman? Ketika firman itu ada di dalam diri kita, firman itu menjadi manusia di dalam manusia ini. Dia itu sang terang. Dia itu datang kepada miliknya. Kita ini miliknya, kita ini kepunyaannya. Kita harus sadar bahwa dalam setiap rancangannya, dalam setiap kehendaknya, diresponi dengan penuh ucapan syukur. Makanya Maria katakan ayat yang ke-46, ayat 46, 47. Nyanyian pujian Maria ayat yang ke-46. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Amin. Sampai situ dulu. Saudara, orang yang secepatnya meresponi yang dikehendaki Tuhan, tidak banyak diskusi, tapi cepat melaksanakan. Apa? Menyembah. Jiwaku memuliakan Tuhan. Jadi tidak berhenti pada sembah badani. Kalau saudara sebagai penyembah, pelaksana roh kasih karunia, berhenti pada sembah badani. Ketika saudara menyembah, saudara melihat tetanggamu sebelahmu sama-sama menyembah, saudara terganggu dengan kantuknya yang di sebelahmu.
Karena mungkin sama semua bekerja kok. Semua bekerja. Entah bekerja itu di lingkungan rumahnya, bekerja di kantor, jauh dari rumahnya, atau apapun, semua bekerja. Dari pagi, siang, sore, bahkan ada yang sampai malam. Daya tahannya masing-masing berbeda. Sama-sama menyembah. Ketika saudara itu sudah sampai pada sembah jiwa, sembah batin, sembah akal budi, saudara tidak akan terganggu. Mungkin bahkan sebelahmu itu sampai ngorok, bersuara ngorok karena kecapean, saudara tidak akan terganggu. Coba sekarang kalau ibadah, apalagi sembah misbah dupa itu ibadah yang tertinggi nilainya kan. Itu dekat dengan pintu tirai. Makanya ibadah fellowship, praise and worship itu berat. Ibadah fellowship, praise and worship itu tantangannya ada-ada saja. Karena apa? Itu sudah sampai pada tataran sembah jiwa. Jiwaku memuliakan Tuhan. Kalau sudah belum sampai tembus jiwa, hati dan akal budi, saudara kecewa. Bahwa Tuhan datang, itu tidak datang. Oh yang itu tidak datang, lalu apa aku datang? Saya sampaikan terus terang, kualitas sembahmu belum sampai kepada jiwa. Bisa tersandung sana sini, menilai sana sini, tersandung sama yang ngantuk, yang teler, yang dromong-dromong. Kadang-kadang saya kan tidak mungkin berdiri terus membangunkan, gepuk nganggo sedikit drum itu kan enggak. Wadahnya kenemenan saya kata, dalam nama Yesus tak betah. Rasa ngomel-ngomel. Nanti beberapa menit lagi sudah teler lagi. Bersetelah lagi darah Yesus. Waduh cengar lagi. Ada apa ini tadi? Ada apa ini? Ada setan. Kamu di setanan. Penyembahan, nyanyi pembukaan aja belum selesai. Belum doa pembukaan, sudah tidak kuat nyanyi. Saya katakan, ya saya tidak mau terganggu. Saudara mau datang, mau enggak, itu urusan pribadi saudara kok. Iya kan? Tapi firman sudah saya sampaikan, generasi keluarga bijaksana adalah generasi keluarga-keluarga yang terus intensif, semakin merapatkan dalam kegerakan fellowship, praise and worship. Kegerakan gereja mula-mula itu terjadi kegerakan yang dasar karena apa? Praise and worship. Yang dikerjakan dengan sembah jiwa seperti Maria. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah. Ibadah tidak terganggu dengan orang yang tidak berangkat. Ayo berjuang. Sebab ini fakta nanti. Saya tidak akan bicara pada seseorang. Saya katakan tahun 2026 tidak akan semakin baik. Kepada seorang direktur manajer perusahaan saya katakan, hati-hati tahun 2026. Kondisinya tidak akan semakin baik. Mau ahli ekonomi harus seperti apa? Ketetapan Tuhan tidak bisa diubah oleh manusia. Yang menjadi bagian kita sekarang,
Kalau kita dipersiapkan menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana, perlindungan saudara hanya terjadi ketika sudah dekat dengan Tuhan, hidup di dalam sembah. Jiwamu diisi oleh firman air kehidupan itu. Hatimu dipenuhi aliran air kehidupan. Akal budimu dipenuhi aliran air kehidupan. Menyejukkan banyak orang, membangun banyak orang. Dan itu pasti. Gak usah terganggu. Kalau Maria dan Yusuf itu terganggu, apalagi terganggu yang secara khusus terganggu dengan pikirannya sendiri. Tentunya Maria tidak dikenal banyak orang, tidak menjadi berkat bagi banyak orang. Sampai nama Maria yang mengandung Yesus Kristus diabadikan menjadi surat Maryam dalam kitab Al-Quran. Siapa yang tidak kenal Maryam yang melahirkan Yesus Kristus? Menjadi berkat bagi bumi. Apa prosesnya tidak berat? Sangat berat. Tetapi Maria dan Yusuf berusaha fokus. Pesan Tuhan lewat malaikatnya, kuasa Allah di tempat maha tinggi menaungi. Roh Kudus turun atas. Kurang gimana? Dahsyatnya para imam yang melayani dengan sungguh-sungguh mengemban tugas kegerakan akhir zaman. Ketika hidupmu dinaungi Tuhan setiap saat, dimanapun saudara, banyak yang masih kerjakan, saudara jadi berkat. Apa yang bisa saudara kerjakan terbatas, tetapi kalau dinaungi Tuhan setiap saat, sesuatu yang dahsyat di luar pikiran saudara, saudara bisa kerjakan. Kita hanya alat, saudara hanya alat. Jika perusahaan, bahkan usaha sendiri yang saudara kerjakan membuat orang bertanya-tanya, kok bisa? Kok bisa? Nah, sekarang kita tinggal refleksi diri. Bagaimana capaian kita? Kalau saudara bisnis, pengusaha, apa capaian saudara? Bagaimana capaian saudara? Kita korelasikan dengan ketaatan kita sebagai imaman rajanya. Jangan menjadi kecewa ketika Tuhan seakan tidak memperhatikan apa yang saudara minta, apa yang saudara doakan. Tuhan punya prioritas yang paling utama. Dan ketika prioritas utama yang dikehendaki Tuhan belum kita ketemukan, belum kita jawab, ketika dalam keheningan Tuhan bertanya, Roh Kudus bertanya dalam hatimu tentang permintaanmu, tentang doamu, jangan salah jawab. Tuhan ngerti kita ini manusia darah daging penuh cacat celah, tapi Tuhan mau kita diuji, kita dimurnikan, kita diuji. Tuhan mau juga melihat setelah diuji, setelah dimurnikan, bagaimana hasilnya. Tuhan juga pengen tahu sejauh mana sih penyerahan saudara, ketulusan hati saudara. Yang ketika itu Maria akhirnya berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah sebagaimana Engkau kehendaki. Kita seringkali ngotot dengan permintaan kita. Kita seringkali ngajari Tuhan, seakan-akan Tuhan itu tidak ngerti, seakan-akan Tuhan itu bodoh. Diingatkan terus.
bahkan memaksa Tuhan, cepat Tuhan, kalau tidak cepat saya mati, kalau tidak cepat saya nanti tidak ibadah, kalau tidak cepat tolong saya tidak bisa ngapa-ngapa, kalau Tuhan tidak cepat tolong, terus gimana ini? Tuhan sangat paham apa yang perlu dikerjakan untuk hidup kita. Tuhan sangat ngerti, Tuhan sangat bijaksana dalam bertindak mengatasi persoalan kita. Tugas kita, jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bergembira. Layani Tuhan dengan sukacita, layani Tuhan dengan bergembira, layani Tuhan dengan disiplin. Jangan buang-buang waktu. Ada saatnya saya diam, saya amati itu manusia-manusia langka di pastori. Saya ini hamba Tuhan, saya ngamati mereka. Tugas saya begitu, melayani hukumnya. Seperti apa kiprahnya orang-orang yang dipercaya. Saatnya saya sampaikan. Jangan buang-buang waktu. Kalau pengen dimuliakan, kalau pengen diberkati Tuhan, terlindung, selamat di masa-masa sulit, jangan buang-buang waktu. Habis makan, kekenyangan, turun. Saya tidak melarang tidur, silakan tidur. Tetapi melebihi kapasitas, tidak baik. Saya katakan kalau siang tidur, silakan. Kalau perlu tidur sampai duduk. Artinya, coba intensifkan. Berapa waktu untuk sembahyang, berapa waktu untuk doa, berapa waktu untuk membaca firman Tuhan, berapa waktu terbuang sia-sia untuk hal-hal yang tidak berguna. Jangan pengennya mulia, pengennya kecukupan. Yang cewek pengen bedah, pengen lipstick, pengen pakaian, sepatu, semua. Nanti lihat-lihat gadget, wah ini bagus, kenapa aku tidak punya, jadi galau, jadi susah. Coba fokus, kerja keras, waktu-waktu di luar waktu pelayanan imaman. Ada pelayan diakonia, saya pengen saya bergumul, ada pelayan diakonia yang bisa menghasilkan keuangan untuk support kegerakan pembangunan tubuh Kristus. Saya pengen itu, saya bergumul untuk itu. Tapi kalau belum waktunya Tuhan, lah mau ngotot kayak jungkir jempalnya, bundas-bundas dengkulku, gak bisa. Tapi kalau itu memang Tuhan percayakan, itu kasih karunia, saatnya kita tidak perlu maksa-maksa Tuhan, cepat Tuhan. Kalau tidak cepat, aku kehilangan iman, tidak bisa juga. Tapi kalau sudah saatnya Tuhan kirimkan, kita kerjakan. Jadi yang perlu kita siapkan, jiwamu siapkan. Orang bisa gendeng karena uang, orang bisa gendeng juga karena penderitaan. Tapi kalau kita menderita karena salib, tidak mungkin gendeng. Amin. Tidak mungkin stres. Sukacita aja, layani. Ada yang sakit, layani dengan baik. Saatnya makan, dilayani, ambilkan makan dengan tepat waktu. Tahu ada saat yang sakit sampai rotul siang, udah dikasih makan belum, udah diantar makan belum. Jadi sana ketoke. Hati-hati. Kalau sudah di posisi itu, siapa yang melayani? Jangan iren-irenan, jangan aku sibuk. Kalau suatu saat saudara juga tua, ingat anak-anak, satu saat kalian tua, tidak mungkin nanti melorot muda-muda menjadi bayi meneh. Jadi bayi tua itu akan dari saling perhatikan. Orang tua kadang, aku tidak mau merepotkan anak, tidak bisa juga. Anak jangan egois. Dari kecil tidak bisa ngapa-ngapa, makan disuapin, pipis kecil
diwawi semua pampers sing ganti wong tuamu sampai bisa berdiri tegak, difasilitasi ini dan itu, sekolah antar jemput sampai udah semua tersedia. Ketika orang tuamu semakin tua, tidak bisa ngapa-ngapa. Sementara saudara sebagai anak-anak ngurus dirimu sendiri, orang tua untuk geledaknya cedak pager. Gak pokro toh, isone mangan, bayangno, isone mangan, isone ndonga, kerja tidak bisa menghasilkan apa-apa. Terus pikirannya anak tidak ke situ lagi. Cara kau jadi orang tua apa seperti itu? Keluarga, generasi keluarga yang bijaksana tentunya tidak seperti itu. Generasi keluarga yang bijaksana justru membangun fellowship, praise and worship. Keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga yang dinaungi kuasa di tempat mati. Amin. Amin. Memperhatikan, sudah selayaknya anak memperhatikan orang tua memperhatikan anak. Kolaborasi kerajaan surga ini, kolaborasi yang dikehendaki oleh Tuhan. Bukan generasi yang egois. Kadang-kadang penderitaan itu terjadi ketika ada yang egois kan. Saya senang kalau mau saya mau fokus ngapa bukan imam aja rajanya harus multi bukan multi talent tetapi multi apa saja, sigap, ringan tangan. Gembala itu ngajari, ibu gembala saudara ngajari, tidak pilih-pilih. Saya percaya suatu saat pelajaran hidup dari ibu gembala saudara itu kepakai. Itu tentang kegiatan kehidupan, bagaimana menjadi seorang wanita dari pagi. Dan saya berulang kali katakan itu mukjizat kan. Karena kami cerita tentang bagaimana pengalaman kami dengan Tuhan. Seorang dokter aja memang luar biasa. Kalau Tuhan sudah mengerjakan, tidak ada satupun. Dokter terbatas. Tapi Tuhan bisa mengerjakan sesuatu yang tidak terbatas. Kalau sudah bisa melihat bagaimana dari pagi, siang, sore, bahkan malam ngerjakan ini, ngerjakan itu, tanpa disuruh-suruh kok. Kita harus membangun komunitas yang sedemikian rupa, komunitas yang diberkati Tuhan. Jiwaku memuliakan Tuhan. Ketika jiwa kita memuliakan Tuhan, ketika hati kita bergembira, kerjakan itu semua dengan gembira. Karena membangun tubuh Kristus itu buktinya gimana sih? Tubuh Kristus itu siapa? Tubuh Kristus itu jemaat. Tubuh Kristus itu gereja Tuhan. Kita semua itu bagian dari tubuh Kristus. Kita melayani satu sama lain, itu bagian dari melayani Tuhan. Kan gitu. Oleh sebab itu kita harus paham. Jangan sampai pilih-pilih. Komitmen di area pastoral, apalagi tim kegerakan harus sikap, tidak boleh pilih-pilih kerjaan. Di luar itu banyak orang sibuk mencari kerjaan. Makanya ketika ada pekerjaan, ya kerjakan pekerjaan itu dengan baik. Lebih baik sudah mengerjakan pekerjaan itu dengan baik ketimbang sudah keliling sana sini ngomap yang di dalamnya ada ijazah, lamaran kerja, di sana sini ditolak. Udah kerjakan aja apa yang bisa sudah kerjakan. Kita puni itu. Nanti itu menjadikan berkat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Jadi
meresponi apa yang Tuhan mau, kita harus mengandung firman Tuhan. Orang yang mengandung firman Tuhan adalah pribadi-pribadi yang jiwanya memuliakan Tuhan, hatinya bergembira. Dia ngerti bahwa hidupnya sedang dikhususkan oleh Tuhan, hidupnya sedang dipakai oleh Tuhan menjadi generasi keluarga yang bijaksana. Ketika kita paham hal itu, maka dari hari ke hari, saudara jangan mewarnai waktu saudara, jangan mewarnai langkah hidupmu dengan kekhawatiran, tapi warnai hidup saudara di dalam kemuliaan Tuhan yang sudah menaungi saudara sebagai generasi keluarga yang bijaksana. Tuhan Yesus memberkati. Maria meresponi pesan dari kerajaan Allah.
Maria sadar, Maria paham bahwa hidupnya adalah hamba. Maria hanya bisa berkata, ketika tugas, ketika beban itu dipercayakan di pundaknya, Maria tegas mengatakan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Seraya jiwanya memuliakan Tuhan, hatinya bergembira karena masih dipercaya dari kerajaan Allah. adalah cara Tuhan menyelamatkan keluarga kita, cara Tuhan menyelamatkan generasi masa depan anak cucu. Dengan Tuhan mempercayakan beban tanggung jawab untuk kegerakan membangun tubuh Kristus pada akhir zaman. Cara Tuhan untuk menyatakan kemuliaan-Nya, bahwa yang hina, yang lemah, yang tidak berdaya, Tuhan sanggup ubahkan, Tuhan pakai, Tuhan perlengkapi. Karena air kehidupan, Roh Kudus dari tempat Maha Tinggi turun atasmu, dan kuasa di tempat Maha Tinggi dari Allah itu menaungi hidupmu setiap saat. Percaya.
bersukacita oleh karena Allah. Kalau sepanjang tahun 2025 ada keberatan-keberatan hati, ada sungutan, ada gerutu, menolak apa yang menjadi maunya Tuhan, masih ada waktu beberapa saat tahun ini. Jangan sampai kita beranjak melangkah di tahun 2026 kita melangkah dalam kebodohan. Jangan sampai melangkah dalam kebodohan, terperosok dalam kebinasaan. Belajar dengar-dengaran suara Allah, sehingga kita melangkah mencampakkan kebodohan itu, beranjak tegak sebagai pribadi-pribadi yang bijaksana, siap melaksanakan tugas-tugas ilahi sebagaimana Maria dan Yusuf. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mengampuni segala cacat salah. Terang kasih-Mu membawa hidup kami terus bertumbuh sebagaimana Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa. Nyatakan lawatan-Mu, Tuhan menjangkau seluruh umat, pribadi lepas pribadi dalam otoritas jangkauan Tuhan. Yang sakit dipulihkan, disembuhkan, sebagaimana imannya, sebagaimana penyerahannya. Kuasa darah pengorbanan memulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang lemah dikuatkan, ditegakkan kembali, yang gagal Tuhan menuntunnya dalam ketaatan otoritas Tuhan, dibuat berhasil oleh karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapak. Tuhan menjangkau, Tuhan mempersatukan, Tuhan menciptakan suasana damai di seluruh umat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati hamba-hamba-Mu, berkati gereja Tuhan, menjadi terang kasih Tuhan. Berkati bangsa kami Indonesia, berkati para pemimpin bangsa ini. Haleluya, terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberkati bumi Majapahit, kota Kabupaten Mojokerto diberkati. Segenap Forkopimda-Raya, kota Kabupaten, wali kota, bupati semua diberkati. Bisa mengemban tugas dengan bijaksana dengan baik, sehingga tercipta masyarakat bumi Majapahit merasakan keadilan, merasakan kemakmuran, merasakan kemuliaan perlindungan Tuhan. Terima kasih, kami terima berkat-berkat-Mu. Haleluya. Amin.